Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruh dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama, kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Tuhan Allah menjawabnya dalam guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu, maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan, hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami, demikian, pasanglah batas sekeliling gunung itu, dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau beserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat itu tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Ya, makasih Kak Septa. Selamat bergabung yang lain. Ya, kita mulai ya. Selamat malam semua. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kita bisa sama-sama kembali belajar malam hari ini. Kita rindu pembelajaran kita memberkati kita semua. Puji Tuhan. Tetap bisa gunakan chat untuk sama-sama kita berdiskusi. Kita masuk ke bab 45, asap berapi di Gunung Sinai. Sudah kita bahas minggu lalu, ada batas wilayah. Itu di ayat 12, Keluaran 19 ayat 12. Ada batas bagi bangsa itu berkeliling. Jadi ada batas wilayah antara wilayah gunung, kita bisa bilang seperti itu, dan wilayah dataran. Ada area kudus Allah, ada area kudus umat Israel. Tentu kita bisa tafsirkan seperti itu ya, karena umat Israel dikuduskan. Jadi sekali lagi ada area kudus Allah, ada area kudus umat Israel. Kudus umat Israel tentu karena Allah yang mengatakan kudus. Sebenarnya umat ini tidak kudus, tetapi dikuduskan sehingga ada area di mana mereka aman. Meskipun mereka akan nanti ketakutan, tetapi mereka tidak mati saat Allah memperlihatkan diri. Batas boundary ya, ada batasan. Ini merupakan simbol dari jarak yang
tidak terseberangi oleh kita ya. Tentu oleh Yesus bisa terseberangi jarak ini. Dia yang menjadi manusia, dia menjadi pengantara, membawa kita kepada Bapa. Tetapi bagi manusia, jarak tersebut tidak terseberangi, yaitu jarak antara pencipta dan ciptaan, antara kekudusan Allah dengan kerusakan kita. Ya, di episode kali ini, kita diperhadapkan dengan salah satu penampakan paling mengerikan dari kekudusan Allah. Sangat manusiawi jika kemudian bangsa ini takut dan gemetar karena kehadiran penampakan Allah dibarengi dengan kilat, guntur, kegelapan, asap, api, dan gempa. Keenam hal ini menghasilkan ketakutan saat mereka pertama melihat, kemudian mendengar, dan merasakan. Apa yang mereka lihat? Mereka melihat kilat, guntur, kegelapan, asap, dan api. Itu mereka lihat lewat indera penglihatan mereka. Mereka pun mendengar yang namanya nafiri, trompet. Thunder tadi ya, thunder mereka dengar. Dan mereka merasa takut karena gempa. Inilah penampakan, salah satu penampakan paling menakutkan dari Allah kita. Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Tafsiran Calvin mengenai episode ini, peristiwa ini, penampakan ini. Tujuan pertama, Allah menampakkan diri sedemikian mengerikan adalah untuk menampilkan hadirat Allah di depan semua mata saat itu yang melihat. Terdeteksi oleh indera mereka. Tadi ya, mereka bisa mendengar, bisa melihat dan merasakan. Kalau sekarang kita tidak melihat, mendengar, dan merasakan seperti apa yang mereka rasakan. Tafsiran Calvin tadi, tujuan pertama Allah hadir sedemikian mengerikan adalah untuk menampilkan hadirat Allah di depan bangsa ini. Untuk menunjukkan bahwa saat seseorang memandang kemuliaannya, ia seperti dipaksa untuk taat kepada Allah. Dan bahwa pengajarannya sebenarnya tidak mungkin digugat oleh siapapun. Tidak mungkin digugat oleh orang-orang yang diizinkan memandang kemuliaannya. Itu tujuan pertama. Tujuan lainnya adalah untuk menampilkan, menyatakan nature, keberadaan dari hukum Taurat, yang memang pada dasarnya nothing but mere terror ya, menakutkan. Hukum itu menakutkan. Nah, itu disimpulkan oleh buku ini. Efek menakutkan dari Gunung Sinai itu mengajari kita tentang Allah, hukumnya, dan dosa kita.
Oke, terus karena memang cukup panjang bahasan kita. Rusak totalnya manusia maaf ya, terlewat ini. Ya, ini dia. Tentu yang paling penting bagi kita adalah bahwa hadirat Allah yang begitu mengerikan, kemuliaan Allah yang begitu mengagumkan, itu tetap sama dulu sekarang sampai selama-lamanya. Di detik ini, kemuliaan itu tetap sama. Kemuliaan Allah yang disembah, yang menyelamatkan bangsa Israel itu sama dengan kemuliaan dari Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap semengerikan itu. Tentu sulit kita pahami secara utuh karena kita tidak, indera kita tidak mengalami seperti yang bangsa Israel terima. Tentu lebih sulit. Itu manusiawi bagi saya, menurut saya itu manusiawi. Sehingga tidak heran kita kurang hormat. Padahal itu yang Tuhan inginkan sebagai respon, sebagai tanggapan. Saat ia menyatakan kemuliaannya, ia ingin umatnya hormat dan takut, kagum. Tetapi itu ternyata tidak mudah. Karena indera kita tidak melihat secara langsung. Saat kita berdoa, kita tidak melihat secara langsung apa yang bangsa Israel lihat dan dengar dan rasakan. Tidak heran implikasinya adalah kita kurang hormat kepada Bapa kita. Ditunjukkan dengan kita merasa bisa mengatur Bapa kita. Merasa berpikiran bahwa kebutuhan, keinginan kita itu penting banget untuk Bapa kita taati, penuhi. Padahal yang nggak sepenting itu hidup kita ini ya. Kita sering, bukan terkadang ya, sering menganggap hidup kita ini penting. Padahal tentu kita tahu bersama ya, Allah bisa gunakan batu sekalipun untuk menyanjung dia, untuk melayani dia. Dia bisa gunakan keledai di peristiwa Bileam untuk melayani dia. Apalah kita ini. Puji Tuhan. Saat kita bisa dengan anugerah ilahi melihat, merasakan, mendengar kemuliaan Allah, meskipun tidak lewat panca indera kita, tetapi bisa kepikiran dan hati kita bagai bangsa Israel yang melihat, mendengar, merasakan kedahsyatan hadirat Allah, maka kita percaya kita akan terus ditumbuh kembangkan di hati kita ini hormat, kagum, takut, gentar kepada Allah kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Solusi, tentu kita mau sama-sama belajar dan belajar. Kita mau dalami ayat-ayat yang mengajarkan
keterpisahan Allah, transendennya Allah. Selami renungkan dalam doa-doa, dalam saat-saat teduh kita. Perlu sering timbul dalam pikiran kita ayat-ayat semacam ini. Sehingga pikiran kita lebih dipenuhi oleh reverence and awe, ya. Pengagungan, penyembahan, pujian, penghormatan, kekaguman kepada Allah yang memang patut untuk kita sembah. Saat itu, reverence and awe itu semakin memenuhi pikiran kita, maka tentu yang dari daging kita ini, keinginan, kebutuhan, hal-hal lain, itu semakin terdesak. Semakin terdesak itu, ya. Sehingga implikasinya lagi adalah semakin sedikit keluhan kita. Karena saat kita banyak permintaan, terus di pikiran kita permintaan, tuntutan kita, maka saat tidak dipenuhi, timbulnya adalah kecewa, sungut. Namun saat di pikiran kita terus dipenuhi oleh reverence and awe, kekaguman, penghormatan, maka tadi, ya, keinginan kita itu semakin didesak, semakin kecil dia. Apalagi saat kita sudah mulai ke tahap merenungkan kekurangan orang, kesalahan orang, sehingga kita penuhi pikiran kita dengan kesel, benci, dendam, yaitu sungguh merupakan antitesis dari reverence and awe. Kekaguman dan kehormatan itu akan terdesak keluar dari pikiran kita saat kita mengisi pikiran kita dengan kekurangan orang, kelemahan orang, dosa orang. Tapi mari kita isi pikiran kita dengan tadi, ya, Allah, hukumnya, dan dosa kita. Sehingga itu terus membangkit-bangkitkan, menambah-nambahkan, melimpah-limpahkan reverence and awe itu menekan, bahkan bisa mengeluarkan keinginan-keinginan daging kita, permintaan-permintaan kita, impian-impian kita itu bisa sekecil mungkin porsinya di pikiran kita. Apalagi tadi, ya, kelemahan, kesalahan, dosa orang lain, kekesalan, kebencian, dendam itu semakin dikerilkan sehingga sampai bisa dikeluarkan. Puji Tuhan, itu dampak dari orang-orang yang melihat kemuliaannya. Kita akan dikompel, ya, didorong, seperti dijorokin untuk bergabung dengan malaikat, mengagungkan, menyembah Allah dalam kemuliaannya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, tujuan Allah menampakkan diri adalah untuk menyatakan firman-Nya, untuk menurunkan hukumnya. Jadi saat Ia memperlihatkan kemuliaannya itu bukan tanpa maksud, bukan cuma sekedar nakut-nakutin bangsa Israel, bukan. Tujuannya adalah Ia memperlihatkan sesuatu yang luar biasa, itu untuk menegaskan bahwa hukum yang turun nanti lewat Musa itu benar-benar dari Dia, bukan karangan Musa, bukan hasil orat-oret si Musa ini, bukan, tapi benar-benar Allah Israel turun ke gunung dan memberikan hukum lewat Musa. Sekali lagi, semua tanda-tanda heran tadi, yang mengerikan tadi,
itu terjadi bukan cuman sekedar nakut-nakutin bangsa ini, bukan. Tetapi dengan maksud supaya saat hukum diberikan, benar-benar bangsa ini bisa meyakini hukum ini berasal dari Allah, pencipta langit dan bumi yang berkuasa berdaulat atas segala sesuatu. Sebab itu, aplikasinya bagi kita adalah pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Yakinkah kita bahwa Injil itu benar-benar dari Tuhan? Dan bukan karangan atau hasil rembukan para rasul? Itu contoh pertanyaan, kan? Atau yakinkah kita bahwa pernyataan Yesus the only way, Yesus satu-satunya jalan ke surga, itu benar dari Allah pencipta langit dan bumi, pencipta kita? Atau pernyataan bahwa Yesus the only way itu hasil karangan pimpinan gereja abad mula-mula? Itu kan ketemu ya, paralelnya ya. Allah Israel demikian luar biasa menyatakan kemuliaan supaya Musa jangan dicurigai sebagai pembuat hukum. Demikian pula saat kita benar-benar bisa memandang kemuliaan Tuhan, mendengar dan merasakan kemuliaan Tuhan, kita bisa yakin bahwa Injil itu dari Allah pencipta, bukan karangan para rasul. Injil itu bukan karangan para pimpinan gereja di abad mula-mula, tetapi sesungguhnya itu diturunkan dari Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Maaf malam ini sedikit cepat ya, bisa nanti diulang. Ya, kita lihat ada sedikit berbeda tentang peringatan. Peringatan ini triple. Itu ada di ayat 12, tadi kita sudah singgung di awal. Ayat 21 dan ayat 24 dari Keluaran 19. Triple warning ini intinya cuma satu. Bangsa Israel tidak boleh menembus batas yang Tuhan tentukan. Tidak boleh melewati batas yang Tuhan tentukan. Dan ini diberikan peringatan oleh Allah Israel 3 kali. Respon Musa, cukup unik respon Musa ya. Ini mewakili kita sebenarnya. Musa bilang, jangan lebay deh, Tuhan. Kurang lebih seperti itu kita bahasa sekarang ya. Ayat 23. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, nggak mungkin bangsa ini mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Jadi Musa bilang, Tuhan kok bawel banget sih? Tadi udah diperingatin di ayat 12, Tuhan udah peringatin. Kok diulang lagi? Bahkan nanti di ayat 24, kok diulang lagi sampai 3 kali? Iseng banget sih Allah Israel ini. Itu pemikiran manusiawi kita, diwakili oleh sikap atau respon Musa. Tetapi saat kita dalami depravity kita, kehancuran, kebobrokan, kerusakan total manusia, maka kita bisa mengerti bahwa triple warning itu sesuatu yang logik, masuk akal. Karena begitu rusaknya kita, sehingga berkali-kali diperingatkan pun kita masih bisa melanggar. Itu peringatan luar biasa ya. Itu insight yang luar biasa kita dapat malam hari ini ya. Saking berdosanya kita, berulang-ulang tiap minggu dengar khotbah, kita masih bisa melanggar firman Tuhan. Begitu berdosanya kita. Begitu berdosanya kita, sampai bahkan kita bisa saat sudah ditegur oleh Tuhan dengan keras sekalipun, kita masih bisa mengulang dosa yang sama. Nggak kapok kita. Itu betapa berdosanya. Saya pribadi, bagi saya pengalaman paling menyakitkan atau terkenang ya, Tuhan
dipukul adalah saat kaki saya patah. Bagi saya itu pukulan yang luar biasa. Tetapi apakah kemudian saya benar-benar tidak berdosa? Bahkan dosa yang sama masih saya lakukan. Itu menunjukkan betapa depravitinya kita, rusaknya kita, bobroknya kita. Karena itu tidak heran ada nasihat di Ibrani 12 ayat 5, itu logik banget bagi kita ya. Ibrani 12 ayat 5 itu masuk akal banget saat kita pahami insight ini. Saat kita pahami kebenaran ini. Sudah lupakah saudara, ini versi firman Allah yang hidup, FAYH. Sudah lupakah saudara akan firman Allah yang disampaikan kepada saudara sebagai anaknya? Ia berkata, anakku, janganlah anggap enteng apabila Tuhan menghukummu. Janganlah putus asa apabila Ia menegurmu. Jadi jangan bosan kita sama-sama, jangan juga kita anggap enteng, jangan juga kita putus asa saat Tuhan berulang-ulang menegur kita, memperingati kita, bahkan terkadang menghajar kita. Tuhan Yesus tolong kita semua supaya kita bisa mengerti insight ini sehingga tadi ya peringatan di Ibrani 12 ayat 5 itu logik, masuk akal bagi kita sama-sama. Puji Tuhan. Ya, bagian akhir dari bab ini adalah perbandingan antara Gunung Sinai dan Gunung Sion. Bagi yang sudah lama dengar YouTube, ini bagi saya pribadi, kalau sudah bahas perbandingan ini membuat kita bersyukur banget atas karya salib. Karena khususnya seperti John Piper, Tim Keller itu saat bahas ini, wow, luar biasa ya. Luar biasa. Ya, sungguh istimewa yang dialami oleh bangsa Israel di Gunung Sinai. Namun itu nggak ada apa-apanya dengan apa yang gereja alami. Memang secara jasmania, pengalaman kita lahir baru itu nggak seheboh yang dialami oleh bangsa Israel. Berbeda-beda ya, tingkat kehebohan pengalaman kita lahir baru. Saya pribadi tentu paling ingat pengalaman lahir baru adalah pertama kali berglosolali. Tuhan beri bahasa baru di mulut saya, itu pengalaman tidak terlupakan. Meskipun saya lupa tepat waktunya, tetapi itu pengalaman yang amazing, yang tidak terlupakan. Namun, secara jasmania itu nggak ada apa-apanya, nggak seujung kuku dengan pengalaman bangsa Israel di Gunung Sinai. Namun, saat kita baca Ibrani 12, itu semua jadi berubah ya. 180 derajat berubah total. Ternyata apa yang gereja alami itu jauh-jauh lebih istimewa. What a privilege yang kita alami sebagai gereja dibandingkan dengan apa yang Israel alami, nikmati. Tanda kutip ya, mereka nggak nikmati sebenarnya di Gunung Sinai. Ya kita bandingkan. Saya tidak sempat baca. Teman-teman bisa baca semuanya. Saya hanya apa yang ditegaskan oleh buku ini, the contrast is absolute ya. Perbandingannya amat sangat absolut ya. Berbeda jauh 180 derajat antara turunnya hukum dan turunnya Injil. Puji Tuhan, puji Tuhan. Di Gunung Sinai itu ada kegelapan. Ada badai. Tetapi di Gunung Sion itu ada kota. Kota yang terang bersinar.
Di Gunung Sinai itu ada ketakutan dan mara bahaya. Bangsa Israel berani lewat batas, hanya satu hukumannya, mati. Danger banget. Di Gunung Sion itu ada damai dan safety, aman. Di Gunung Sinai itu ada api dan bunyi-bunyian yang memekakkan telinga, membuat bangsa Israel bilang, jangan ini terjadi lagi. Itu di ayat 19 ya, 20. Yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi Allah berbicara kepada mereka. Itu saking membuat telinga mereka nggak tahan. Tetapi di Gunung Sion itu ada pesta. Wow. Luar biasa. Ini semua karya Kristus. Saat kita bisa bandingkan ini semua karya Kristus. Dia mati, sengsara, mati, menderita demi kita bisa menikmati ini. Makanya kalau orang nggak cinta Tuhan, nggak cinta Yesus, itu sebuah ironi. Mustahil sebenarnya orang-orang sudah lahir baru bertumbuh dalam kebenaran, pasti tambah lama tambah cinta Yesus. Kalau orang-orang belum lahir baru ya nggak aneh, tiap minggu ke gereja dengar khotbah ya begitu-gitu aja. Tapi seharusnya orang sudah lahir baru, yang sudah melihat, mendengar, merasakan kemuliaan Tuhan, pasti akan bertumbuh cintanya. Karena tadi ya, membandingkan ini saja itu sudah kita kagumnya. Ya, Gunung Sinai itu membuat kita jaga jarak bahkan menjauh. To keep people away. Membuat orang yang ada saat itu menjaga jarak, diam di tempat, bahkan mundur, menjauh. Namun Gunung Sion itu bukan hanya menarik kita, tetapi ingin membuat kita tinggal di kota itu. Ya. Tetapi kamu itu ayat 22, sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup. Ilustrasinya, kota apa sih yang membuat kita ingin tinggal di situ? Kalau saya sering ngobrol sama istri, salah satu kota yang saya pengen kalau bisa milih itu lahir, besar, dan mati, itu kota semacam kota Salatiga. Nggak terlalu dingin, juga saya gampang keringetan, nggak panas. Salatiga itu adem. Kalau bisa milih, saya ingin lahir, besar, dan mati di kota tersebut. Kota apa yang Singapura, London, New York, yang kita bukan hanya berkunjung, kita pengen tinggal di kota tersebut. Itulah gambaran dari Gunung Sion. Sekali lagi, semua itu dikerjakan, disalib. Kita ditarik dan diberi green card, seperti di Amerika, untuk tinggal, menikmati kota tersebut, semata-mata karena karya salib. Ya, ini bab 45. Bapak Wewe, pengen diskusi, Bapak Wewe? Ya, boleh. Ya, ada yang mau tanya? Ada yang masih kurang jelas? Ya. Gimana? Lanjut aja. Lanjut aja ya. Ya.
Oke, kita lanjut aja dulu ya. Nanti pertanyaannya dikumpulin aja dulu. Nanti saya minta Niar ya Niar baca Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Iya, Karin. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. 10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan, Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas, atau yang ada di bumi bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, dan atau apapun yang dipunyai sesamamu. Terima kasih Niar. Sama-sama, Kak. Bung Semi nggak ada suaranya ya? Udah? Ada? Udah, Bung. Iya, Ya, udah. maaf ya. Ya, hukum Taurat datang dari Tuhan dan itu mencerminkan karakternya. Ini merupakan sebuah pola yang umum. Contohnya, di setiap stasiun sekarang di Jakarta, di Bodetabek, ada jalur kuning untuk warga tunanetra. Aturan ini, kebijakan ini mewakili keinginan pimpinan KAI memudahkan warga tunanetra menggunakan jasa transportasi komuter lain. Jadi hukum itu
mencerminkan si pengeluar hukum, gitu kurang lebih gambaran teman-temannya, supaya sama-sama kita pahami apa yang akan kita daftarkan sebentar lagi. Jadi nggak bisa dipisahkan antara hukum dengan karakter Allah. Itu sama-sama kita pahami dulu. Seperti saat Presiden Filipina membunuh banyak bandar narkoba, itu mewakili keinginannya supaya generasi muda, gambaran seperti itu ya, generasi muda Filipina bebas dari narkoba. Itu didasari oleh keinginannya, kerinduannya. Sifatnya yang ingin bersih bangsanya dari narkoba. Kurang lebih gambaran seperti itu. Jadi sekali lagi, hukum Taurat turun dari Allah dan itu mencerminkan karakter, sifat-sifat keberadaan Allah. Sebab itu kita daftarkan malam hari ini secara cepat. Ada 10 hukum Taurat dan setiap hukum itu mencerminkan siapa Allah. Hukum nomor 1, tadi kita sudah baca ya. Bisa sambil buka Alkitabnya, karena kita akan membaca ini berulang-ulang ya. Mungkin 3 kali ini. Ini kan cuma 1 dan 2a dibahas oleh bab ini. Nanti di bab 47 masih tentang hukum Taurat, tentang ke-10 hukum Taurat. Karena itu bisa sambil buka ayat demi ayat. Untuk bab ini menekankan, menegaskan bahwa hukum itu, hukum yang Tuhan beri itu mencerminkan karakternya, sifat-sifatnya. Kita mulai. Hukum nomor 1 itu mencerminkan kecemburuan Allah. Bahwa dia Allah yang cemburu. Karena memang sebenarnya hanya dia yang patut terima sembah manusia. Semua yang lain, segala bentuk berhala, kita pernah bahas ya, kita sekarang tidak menyembah patung. Tapi sembahan kita apa? Pekerjaan, keluarga, anak, jadi sesembahan kita. Karir, jabatan, uang, hobi, seks. Wah, capek kita mendaftarkan bentuk-bentuk berhala masa kini, berhala kekinian. Tapi sama, semuanya adalah imposter. Yang bocah-bocah main Among Us ya, untuk menemukan imposter. Penipu. Semua adalah penipu. Berhala-berhala ini adalah penipu. Hanya Allah yang sejati untuk disembah. Nggak ada yang lain. Ya, nomor 2. Sekali lagi, maaf. Cukup cepat. Nomor 2, mewakili, mencerminkan bahwa Allah itu roh. Dia tidak punya bentuk fisik. Patung sesembahan membuat tidak jelas perbedaan antara pencipta yang roh dengan ciptaan yang punya material. Nomor 3, mencerminkan bahwa Allah itu terhormat. Ia sangat amat pantas menerima penghormatan tertinggi. Dan namanya juga termasuk di dalam kategori tadi. Amat sangat pantas menerima penghormatan tertinggi. Karena itu saat kita sembarangan mengucapkan nama Allah Yahweh,
itu penghinaan terhadap Allah, merendahkan Allah. Nomor 4, perintah nomor 4 mencerminkan bahwa Ia Allah yang berdaulat atas hari ke hari hidup kita. Ini yang pertama. Kedua, dalam menjalankan Sabat, maka teladan Allah itu diturunkan kepada bangsa Israel. Allah adalah Allah yang bekerja dan beristirahat. Demikian pula seharusnya kita. Kita bekerja dan punya waktu istirahat. Kelima udah masuk ke relasi antar sesama. Tadi nomor 1 sampai 4 itu relasi kita dengan Tuhan. Nomor 5, mencerminkan bahwa Allah itu berotoritas atas setiap ciptaannya, anak-anaknya, umatnya. Allah punya otoritas tertinggi, dan itu diwakili oleh tunduknya kita pada otoritas orang tua. Honor. Enam, jangan membunuh. Mewakili, mencerminkan karakter Allah, bahwa Allah itu pemberi hidup, sekaligus hanya Dia yang berdaulat atas akhir hidup seseorang. Saat kita membunuh, itu berarti kita mengambil hak Allah. 7, mencerminkan bahwa Allah itu tulus, sifatnya tulus dan setia. Karakternya suci dan setia. Ia Allah yang memegang teguh perjanjian. Persinahan itu melanggar perjanjian. Kemudian Ia pun Allah yang menciptakan dan menganugerahkan sukacita menikmati seks. Dan itu terjadi dalam ikatan suami istri. Joy of sex in marriage. Itu anugerah. Itu ciptaan. Nomor 8, jangan mencuri. Allah itu pencipta dan pemberi kecukupan. Ia pemilik segala sesuatu, dan Ia mempercayakan berbeda-beda kepada tiap-tiap orang. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Itu semua penentuan Allah. Saat mencuri, dan kita hubungkan dengan ayat 10, saat kita iri, kemudian mengingini, itu sudah tahap kita tidak percaya pada kebijakan Allah, mempercayakan berkat berbeda-beda kepada tiap-tiap orang.
Jadi ayat 8, nomor 8 sama nomor 10 itu berkaitan erat. Saat kita bisa merasa cukup dengan apa yang Tuhan beri bagi kita, mensyukuri, maka kita tidak akan mengingini dan bahkan pengen mengambil kepunyaan orang lain. Berkat Tuhan atas orang lain. Nomor 9, Allah adalah benar. Kebenaran milik Allah. Kesejatian milik Allah. Realitas yang sesungguhnya meskipun tidak kita lihat dengan mata kita, tapi realitas yang sesungguhnya itu pada diri Allah. Saat kita bicara tentang kepuasan, dunia menawarkan kepuasan. Kita bisa nikmati secara jasmani, tetapi itu dalam pengertian firman, semu, palsu. Namun kepuasan di dalam Kristus, meskipun tidak terdeteksi secara sempurna oleh indera kita, tetapi kepuasan dalam Kristus itu realitas. Sesuatu yang nyata, sesuatu yang benar, sesuatu yang sejati. Itu menjelaskan, meyakinkan kita bahwa Allah kita Allah yang benar. Dalam Dia ada kesejatian. Sebab itu saat kita berbohong, saat kita bersumpah palsu, kita kembali bahas ketika bidan berbohongnya, tentu saat di awal-awal kita bahas keluarannya, bidan yang berbohong demi menyelamatkan Musa, itu jadi perdebatan abad ke abad. Boleh nggak berbohong putih? Bisa ingat lagi atau dengar lagi YouTube-nya ya. Saya sendiri lupa bahasannya seperti apa pada saat itu ya. Tapi pada poin ini kita diperingatkan bahwa kita tidak boleh bersumpah palsu. Ya. Implikasi dari kebenaran kita sudah daftarkan tadi, ada sampai 10. Implikasi bahwa hukum itu tak bisa dipisahkan dari sifat Allah, keberadaan Allah, karakter Allah, maka saat kita melanggar hukum itu seperti kita sedang menghina secara langsung, terang-terangan kepada Allah. Contohnya, saat kita mencuri itu sedang berkata, engkau tidak sanggup memeliharaku, engkau tidak sanggup mencukupkan kebutuhanku, makanya aku mencuri. Bisa jelas teman-temannya? Saat kita melanggar 10 hukum tadi, contohnya hukum ke-8, kita sedang berkata kepada Allah kita, Allah, engkau tidak bisa dipercaya, engkau tidak bisa memenuhi kebutuhanku, engkau buat aku kecewa. Kalau itu mau nggak mau aku mencuri. Mau nggak mau aku, kalau ayat nomor 10, aku mengingini, iri. Itu yang pertama, implikasinya. Saat kita sadar benar bahwa hukum Taurat dan Allah itu nggak bisa dipisahkan, menyatu. Implikasi kedua adalah karena Allah kekal, maka hukumnya pun kekal. Tadi sudah berulang-ulang, hukum dan karakter nggak bisa dipisahkan. Karena itu salah satu nature adalah kekal, maka hukumnya pun kekal. Itu implikasi nomor 2. Sebab itu
Kalau kita pahami ini, kita bisa menjelaskan saat ayat-ayat Perjanjian Baru berkata bahwa Kristus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Kita bisa melihat penggenapan tersebut dari penjelasan tadi, bahwa hukum dan nature Allah, keberadaan Allah itu menyatu. Allah kekal, tentu hukum Taurat itu kekal. Karena itu, kita bisa saat paham itu, saat kita baca bahwa Kristus datang untuk menggenapi hukum, maka kita bisa tahu bahwa hukum yang digenapi adalah hukum ritual, seremonial, dan hukum sipil. Seremonial tentu mengatur ibadah bangsa Israel. Hukum sipil tentu mengatur kerajaan, pemerintahan bangsa Israel. Ini sudah tidak berlaku lagi. Inilah yang digenapi oleh Kristus. Namun, Perjanjian Baru tidak pernah mendeklar bahwa hukum moral Allah itu berakhir. Perjanjian Baru tidak pernah mendeklar hal tersebut. Perjanjian Baru tidak pernah menyatakan bahwa hukum moral Allah itu berakhir. Ya, dengan demikian kita bisa yakin bahwa tetap berlaku hukum Allah, hukum Taurat bagi kita yang hidup di Perjanjian Baru. Dan itulah disebut oleh buku ini hukum Kristus. Karena Trinitas, ya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Tiganya adalah satu. Jadi hukum Allah, sekarang kita di Perjanjian Baru, hukum Kristus. Hukum yang berdasarkan Yakobus 1 ayat 25. Yakobus 1 ayat 25, ini hukum Kristus. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, hukum Kristus, tercakup di dalamnya ke-10 hukum Taurat, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi hukum Taurat, hukum moral yang turun di Gunung Sinai itu sempurna, memerdekakan, membuat kita berbahagia. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan hukum ini ditegaskan oleh Perjanjian Baru. Ini didaftarkan secara cepat, mungkin bisa dibaca satu-satu. Hukum pertama ditegaskan, diulang oleh Tuhan Yesus sendiri di Yohanes 14 ayat 6. Hukum yang kedua 1 Yohanes 5 ayat 21. Hukum ketiga di Matius 6 ayat 9. Hukum keempat tentang Sabat itu di Kolose 3 ayat 23, itu tentang bekerja dengan segenap hati. Kemudian di Matius itu tentang Sabat. Kemudian hukum kelima, maaf kita pernah bahas tentang Sabat, ya. Nanti bisa diulang lagi. Kita pernah bahas, saya lupa tapi di bab berapa ya? Di bab pokoknya yang mana turun, ya. Seingat saya yang ketika mana dan burung puyuh disediakan Tuhan, di situ ada peraturan Sabat. Nanti bisa dibaca lagi, bisa didengarkan lagi di YouTube kita. Kelima itu di Efesus 6 ayat 1 dan 2.
Ke-6 itu di Matius 5 ayat 21, ke-7 di Matius 5 ayat 28. Perintah ke-8 itu diulang di Perjanjian Baru di Efesus 4 ayat 28. Perintah Taurat ke-9 itu diulang oleh Perjanjian Baru di Kolose 3 ayat 9a. Ke-10 itu diulang oleh Yakobus 4 ayat 3. Ya. Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan. Pimpin diskusi. Ya, terima kasih Bung untuk jabaran bebas tadi kita malam ini. Percaya semua kita diberkati. Oke, jadi teman-teman ada yang mau bertanya, menambahkan, silakan. Ya, ini. Ya, bisa lewat chat juga teman-teman kalau mau malu tanya langsung. Ya, ada lagi? Ada lagi? Oh. Ayo teman-teman. Dibantu, ayo dibantu. Siapa yang mau bertanya? Teh Verlina, ada yang mau ditanya? Oh iya, bersaksi. Dia lagi jaga toko soalnya, Pak. Halo, kok diem aja nih? Kak Suci, Kak Suci. Di chat Marin. Iya, lewat chat ya, lewat chat Pak. Ada bagian di mana minggu lalu seingat saya ya, Tuhan membunuh lewat tangan manusia. Minggu lalu kita bahas. Itu di ayat 13. Ayat 13 dari Keluaran 19. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati, baik binatang maupun manusia. Ia tidak akan dibiarkan hidup. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada saat-saat di mana Allah memakai manusia untuk membunuh sesama manusia atas perintah Allah tentunya. Nah, tentu arah pertanyaan ini mungkin ke arah
juga ke hukuman mati. Bolehkah pemerintah menjalankan hukuman mati? Nah, ini udah tahap diskusi yang rumit bagi saya sih ya. Karena ada berbagai pro kontra yang tentu masing-masing punya dasar. Bahkan seperti Yuniar mungkin punya pemikiran sendiri ya, pertimbangan sendiri, pandangan sendiri. Tapi yang kita dapati di dekat dari apa yang kita bahas, ada momen-momen di mana Allah memerintahkan manusia untuk membunuh manusia. Nah, ini tentu saat ditafsirkan secara sembarangan, inilah salah satu alasan mengapa gereja dalam abad-abad setelah abad 4 ya, setelah Kristen dijadikan agama resmi kerajaan Romawi, kekaisaran Romawi, maka pemerintah seenaknya, bahkan gereja seenaknya mengatakan seseorang sesat, kemudian atas nama Allah membunuh orang tersebut. Yang sudah kita pernah baca, yang saya muncul di pikiran adalah penerjemah Perjanjian Baru atau Alkitabnya ke dalam bahasa Inggris. Sebenarnya kan bahasa Latin, seperti sekarang maaf, Al-Quran hanya dalam bahasa Arab. Demikianlah dulu Alkitab hanya dalam bahasa Latin, dan itu jarang yang mengerti, hanya para pimpinan gereja. Karena itu mereka bisa mengeluarkan pengajaran sesuai dengan tafsir mereka sendiri. Saat siapa namanya itu ya, menulis seseorang yang mungkin ada bisa catat namanya, saya lupa namanya, menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, itu dianggap pembangkangan terhadap gereja saat itu di Inggris ya. Dan gereja yang sepaket dengan sehati dengan pemerintah, dengan kerajaan Inggris saat itu, memakai nama Allah untuk menghukum mati si penerjemah ini. Nanti saya lihat-lihat di Google, nanti kita share di Bible Study. Ya, William Tyndale ya, benar ya. Orang Inggris nih ya, benar nih ya, orang Inggris ini. Sehingga saya ini orang Inggris. Saat itu gereja dan pemerintah atau kerajaan Inggris itu sepaket, bukan sepaket, sehati. Ada saat-saat di mana perang mereka, tetapi saat itu sehati, seingat saya seperti itu, dan William Tyndale itu dianggap sebagai orang sesat dan pantas dihukum mati. Nah itu kan sama tadi ya, di Keluaran, saya percaya salah satu tafsiran yang dipakai adalah Keluaran 19 ayat 13. Orang ini pantas dirajam, dipanahi sampai mati. Ya, mungkin yang mau tambahkan? Ya, ada lagi yang lain? Ya, nggak ada, udah. Silahkan, mari. Halo. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup aja ya.
Oke, terima kasih teman-teman untuk bergabung BS malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup BS malam kita. Nanti saya mohon Agnes yang berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk malam yang indah ya Tuhan. Kami sama-sama kembali belajar mengenai firman-Mu ya Bapa. Allah Roh Kudus terus pimpin kami, berikan pengertian di dalam hati kami ya Bapa, untuk kami bisa memahami Bapa. Terlebih lagi ya Tuhan, untuk kami bisa melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima hari ini. Tuhan Yesus, saya hanya firman-Mu saja menjadi satu-satunya dasar dalam kami dalam menjalani hidup keseharian kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk Bung Semi ya Tuhan yang Engkau terus pakai memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu ya Bapak. Terus tambah-tambahkan hikmat, urapan yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Agar dalam episode berikutnya ya Tuhan, Bung Semi tetap Engkau pakai menjadi saluran berkat bagi kami semua ya Bapak. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk kami semua yang ada pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, kami semua sudah diberkati ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Pertemukan kami pada Kamis depan ya Tuhan, untuk kami tetap memiliki kerinduan sama-sama belajar firman Tuhan. Kami alaskan Tuhan Yesus, doa sembahyang kami pada malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Makasih semuanya, selamat malam. Makasih Agnes. Selamat malam.